Jadi kalau si Daytona ini dia itu lebih ini nih, lebih gede gitu ya. Nah ini untuk gerigi-gerigi yang ada di sini, ini tuh ada 79. Halo guys, bertemu lagi bersama saya Gunadi Wijaya. Selamat datang di channel GW88. Apa kabar semuanya? Ini adalah video kedua di bulan Ramadan gitu ya. Saya juga mendoakan ya kalian, semoga puasa kalian lancar tanpa ada yang malah godin ke warung nasi padang ya di siang hari. Oke, di video kali ini saya mau nge-review dan ngebahas tentang V-Bell ya. Nah kemarin kan saya juga udah ngebahas tentang V-Bell dari BRT. Nah ini saya mau ngebahas V-Bell dari Daytona gitu ya. Alasan saya untuk mereview dan ngebahas V-Bell Daytona ini karena ini brand ya, merek Daytona ini banyak banget yang pakai, terus juga jadi salah satu brand yang patut kalian pertimbangkan untuk kalian meningkatkan performa motor kalian guys. Jadi si V-Bell ini kata orang-orang lebih bagus dan lebih kuat dibanding BRT dan yang orinya. Apakah seperti itu? Nah, untuk saya yang sudah menggunakan V-Bell BRT kurang lebih hampir mau 2 tahun ya. Kemarin-kemarin juga saya udah ngasih tahu videonya bahwa si V-Bell saya itu udah ada retak sedikit ya, ada satu retakan di V-Bell-nya. Itu dikarenakan karena saya menggunakan PERCVT yang lebih keras guys. Jadi buat kalian yang di motornya itu pakai PERCVT 1500 rpm dan 2000 rpm, dipastikan V-Bell-nya itu bakal cepat habis, bahkan bisa umurnya itu bisa makin pendek gitu ya, karena si pernya itu kan nekannya itu ekstrim gitu ya, 1500 sampai 2000 rpm. Tapi kalau kalian pakai per yang standar ori motor kalian ya bakal awet-awet aja sih V-Bell-nya, cuman ya tadi tarikan atau akselerasi motornya itu ya jadi standar gitu ya. Pasti ada konsekuensi guys. Kalian mau pakai per yang lebih keras ya itu malah ngebuat V-Bell kalian umurnya jadi pendek gitu ya. Kalau kalian pengen V-Bell kalian umurnya lebih lama, kalian pakai per CVT yang original gitu ya. Nah di sini si Daytona ini dia itu punya klaim kalau misalnya itu masa pakainya 20% lebih lama, dan memang dari bahannya juga dia ngasih tahu bahwa dia itu pakai fiber kumpon di dalamnya itu, jadi ada lapisan fiber kumpon di tengah-tengah V-Bell-nya gitu ya. Bener apa enggak klaim yang ada di tulisan di belakang kemasannya ini gitu ya. Terus juga di sini 15% lebih tahan terhadap tekanan. Terus juga di sini ada tulisan juga didesain khusus agar lebih fleksibel. Katanya seperti itu sih. Oke, kita buka aja. Ini ya, kita buka. By the way, ini buat harganya itu 110.000 saya beli ya. Belinya itu di Shopee. Jadi buat kalian yang ingin beli nanti saya cantumin linknya di deskripsi ya. Oke, ini dia si V-Bell-nya ya. Nah, ini tuh. Buat Daytona di sini ada tulisannya Daytona, terus juga ada tulisannya Max Series 3515. Ini juga kayaknya huruf kanji ini adalah Ultra Depth ya atau apalah gitu. Buat kalian yang orang Jepang yang ngerti bahasa Jepang, coba komen ini apa tulisannya gitu ya. Nah, di sini juga tuh di kemasannya juga udah dijelasin tuh. Kalau misalnya itu dia apa ya, masa pakainya itu 20% lebih lama dan 15% lebih tahan terhadap tekanan. Apakah iya? Terus juga ini buat pemasangannya ada deskripsinya nih guys. Jika terdapat tanda panah pada drive belt, maka pasang drive belt dengan tanda panah menghadap ke kiri, berlawanan arah jarum jam. Jika tidak terdapat tanda panah pada drive belt, maka untuk arah pemasangan drive belt bebas gitu ya. Nah, ini kita lihat di sini kita nggak menemukan ya, di sini nggak menemukan arahnya. Nah ini nggak ada arahnya, tuh nggak ada tanda panah ya. Jadi ini kata si Daytonanya di kemasannya itu tadi dikasih tahu, jadi pemasangannya itu bisa bebas gitu, mau kayak gini, mau kayak gini. Tapi saran saya kalian pasangnya itu si tulisannya itu menghadap muka kalian guys. Jadi kalau misalnya ini puli ya, di sini puli nih, di sini puli. Nah jadi pemasangannya itu kayak gini. Nah ini jadi menghadap ke kita, jadi sininya kebaca gitu ya. Mungkin karena ini kameranya mirror jadi kelihatannya kebalik di kalian guys. Oke, nah ini buat perbandingan antara V-Belt yang ori Honda yang ini ya. Ini udah dipakai juga dulu 1 tahun saya pakai. Terus yang ini yang Daytona nih. Buat gerigi-geriginya sih yang saya apa ya pengen kasih tahu kalian tuh, gerigi-geriginya itu beda guys. Jadi kalau si Daytona ini dia itu lebih ini nih, lebih gede gitu ya. Kalau yang si ori Honda dia itu kecil gitu ya. Ini kalau kita bandingin kayak gini nih, tuh kelihatan nggak? Si Daytona itu lebih
lebih gede ya. Nah kalau ini yang ori Honda, dia itu lebih rapat ya, dan si gigi ininya tuh, gigi si pibelnya tuh lebih kecil. Jadi yang ngebuat si giginya itu jumlahnya lebih banyak dibanding yang Daytona. Tapi buat ketebalannya menurut saya sama aja sih. Buat ketebalannya tuh ya, sama yang ori juga nggak jauh beda ya. Jadi nanti waktu saya pasang, saya bakal pakai dulu selama 2 minggu. Nah sudah 2 minggu, karena ini si pibelnya udah menyesuaikan sang puli, jadi nanti saya bakal buat videonya gitu ya. Soalnya rata-rata kalau pibel langsung dipakai ngerasa agak selip, atau misalnya itu motor agak berat ya, karena memang si pibel baru tuh kayak gitu guys. Jadi jangan heran lah gitu ya. Dan tadi saya udah ngitung sih, ini kan karena udah dibuka juga sama saya, jadi udah saya hitung nih ya. Saya tadi butuh waktu beberapa menit lah untuk ngitung yang original sama yang Daytona. Nah ini untuk gerigi-gerigi yang ada di sini, ini tuh ada 79. Nah kalau yang ori itu ada 112 gitu ya. Jadi yang ini, yang si ori Honda itu untuk jumlah total dari gerigi-geriginya itu ada 112. Lebih banyak dari si Daytona. Kenapa? Karena memang si jarak Daytona itu lebih lebar dan dia itu lebih besar guys untuk gerigi-geriginya. Untuk ya gerigi atau gigi-gigi dari pibelnya itu dia itu lebih besar gitu ya dibanding sama yang ori. Kalau yang ori itu jaraknya lebih padat dan si giginya itu, gigi pibelnya itu lebih kecil. Jadi ini yang ngebuat si gigi dari pibel buat ori Vario ya dari Honda itu lebih banyak ketimbang yang Daytona gitu. Ini 79 karena ukurannya itu ini wah gede banget gitu ya. Untuk masa masa expire atau umurnya si pibel harusnya itu kan rata-rata 3 tahun ya. Jadi 3 tahun kalian pakai motor kalian itu biasanya udah mau ganti. Banyak yang rengat-rengat atau yang mau mau putus gitu. Jadi kalau udah ada gejala kayak gitu jangan dipaksain guys. Kalian harus beli pibel ya. Banter-banter kalian ganti sama yang originalnya gitu ya. Takutnya kalau pibelnya nanti kalian lagi di kecepatan 100 putus, nah itu bisa resiko ke puli kalian. Nanti kan kalau pibelnya itu malah kusut di puli, itu bisa ngebuat krik as kalian ya, si asnya, krik as kalian itu malah jadi malah jadi geser atau misalnya jadi nge-center lagi karena diakibatkan kalian dengan kecepatan tinggi, pibelnya putus terus kusut di dalam gitu ya. Oke, paling segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Buat kalian yang ingin nanya-nanya, tulis aja pertanyaan kalian di kolom komentar karena nanti mungkin sesudah video ini saya juga mau bikin video Q&A. Saya bakal bahas dan menjawab semua pertanyaan kalian guys. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.